Iya, udah nyala nih, Li. Iya, suara lu nyurek. Kenapa suara gue? Suara lu agak-agak tadi sih agak-agak kayak keganggu gitu dah. Agak-agak keresek-keresek dikit gitu ya? Dikit. Dikit, ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Ntar gue opening dulu. Ajar. Openingnya gimana ya? Bebas kos lu. Anjing. Astagfirullah. And, okay. Welcome to Rider Nguping again. Iya, nggak enak banget, anjir. Udah mau podcast lu. Kembali lagi bersama Kuping di sini dan gue ditemenin sama bintang tamu setia ya. Bintang tamu reguler. Bintang tamu reguler. Nih bintang tamu reguler di podcast akap gue jarak jauh nih ya pokoknya. Nih ada Irsan 56. Say hi San, say hi. Halo. Gimana Jakarta bro? Jakarta rame sekarang. Bukan lagi PSBB ya? Mana? Tidak seefektif itu. Tapi sehat lah ya di sana ya. Gue pikir Alhamdulillah. gue pikir masih WFH lo, katanya udah di office lagi aja. Enggak, masih WFH gua. Masih WFH. Oh, itu di rumah. Rumah lo kayak kantor. Hari ini lagi ke kantor karena besok libur. Oh, besok libur. Enggak sih, kuota gue dikit makanya gue perlu ke kantor. Sampah. Oi. Li, ngomongin apa kita enak ya hari ini? Suka-suka lo lah. I follow you. By the way, lu puasa nggak? Puasa nih insya Allah. Tumben. Iya. Batuk gue. Mampus. Selek rokok. Kuping. Gue kemarin ini apa? Browsing lah ya. Biasa ya, cari bahan kupingan. Gue udah lama banget kan gak nge-podcast kan. Terakhir yang sama lo itu yang kita bahas tips-tips itu ya gak? Oh iya, podcast yang sama lo belum gue upload. jangan sampai ini yang gue upload duluan, enggak, lo dulu yang upload baru ntar gue upload. Kayak lah overshare. Lih, gue kemarin browsing terus nemu ini nih, ada bahasan asik lah. Apa tuh? Menurut gue sih lumayan oke lah buat dijadiin bahan obrolan kita ya kan. Hitung-hitung sebagai opini orang yang lu kan juga bergelut di dunia motor lah ya gak sih? Iya. Aktif juga ya kan. Lalu cie. Ntar. Nih, gue kemarin nemu beberapa di forum sebut aja Reddit lah namanya. Terus beberapa motor yang dibilangnya overrated atau dilebih-lebih. Overrated. Ini secara internasional apa Indonesia doang? Kalau mereka sih bahasa yang benar-benar hampir ada di seluruh dunia lah ya motornya. Yang di Indonesia dong. Nah itu dia, makanya gue jadi demen gitu kan. Wah ini kayak asik juga nih buat dibahas nih kan, overrated. Nah kalau di Indonesia nih, menurut lu nih ya, ada nggak sih motor-motor yang overrated gitu? Ada tentunya. Banyak ya? Banyak. Adalah pokoknya. Di list gue sih nggak banyak ya. Tapi nggak tahu ntar kalau ditambahin sama lu. Gue sih juga emang udah ada beberapa motor yang gue anggap itu menurut gue pribadi hype-nya terlalu berlebihan lah. Jadi selain kayak overrated, terlalu dilebih-lebihkan lah. Baik di Indonesia nih. Di Indonesia mulai dari Mocil sampai Moge gitu loh. Tapi kalau overrated di Indonesia sih almost everything ya.
Ya, almost every moge sih. Almost every moge is overrated gitu loh ya nggak sih? Karena ya kalau di sini kan namanya lifestyle lah ya kalau moge ya nggak sih, bukan untuk daily juga gitu. Iya. Ada sih yang pakai daily gitu kan. Tapi mostly overrated lah. Kalau motor kecil aja lah, kita bahas motor kecil aja lah. Motor kecil sampai 2,5 nih. Motor kecil sampai 2,5 yang sering dikasih bocor-bocoran dikit-dikit gitu tuh si ZX 25. Itu yang terakhir lah. Terus Ini yang motor kecilnya dulu nih, motor kecilnya yang overrated. dari lo apa? Kalau dari gua, menurut gua nih ya, yang lumayan overrated nih, ini tuh cuy. Honda Groom, tahu nggak lo? Honda Groom. Itu ya yang 125. Nah, itu. Itu kan nggak ada di Indonesia, Pak. Ada Nggak sih ada. pakai importir umum. Maksudnya pakai IU ya? Iya, nggak resmi di Indonesia. Ya, Overrated sih, emang harganya mahal. mahal banget cuy, asli. Kayak lu bisa dapat 2,5 second sih itu dari harga barunya Honda Groom. Ya kalau kita ngomongin Honda Groom sebenarnya yang baru dirilis C70 ya, yang 60 juta. 60 juta, itu juga kayak over. Ya udah C70, Monkey juga pada overrated di Indonesia. Monkey resmi sih, Honda Monkey sama C70 itu kan resmi. Monkey sama C70 resmi kan ya masuk sini ya? Iya. A little bit overrated. Atau lebih kenanya kayak overpriced ya? Bener gak? Overpriced sih ya kenanya. Soalnya kalau misalnya kita ngelihat dengan motor di kelasnya, ya nggak sih? Dengan beberapa motor di kelasnya memang yang pasti dia overpriced gitu. Overpriced jauh coy, jauh banget. Itu overrated banget sih. Overrated berlebihan banget lah ya. Tapi ada ya. Tapi selain dari harga gitu ya. Selain dari harga, terus dari fitur juga kan kayaknya juga ya sudah gitu loh. Iya. There is nothing special about it gitu ya nggak sih? Iya betul. Fitur-fiturnya juga kayak ya fitur moped pada biasanya gitu. Fitur-fitur moped yang standar banget lah gitu ya kan, overrated banget. Jadi hype ini terlalu berlebihan banget. Itu menurut gua. Itu Honda Groom ya dari lo ya. Menurut gua. Yang baru satu Honda Groom. Gua dong. Lu dong, lo apa? Gua CBR 150 ABS. Itu overrated banget. Sumpah. Apa? Tapi kan bagus li pakai ABS li. Fitur selain ABS yang aman dari dia apa? Sorry apa? Nggak ada. Ya udah. Tapi untuk harganya, tapi kan ABS kan safety feature lah ya. Tapi emang nggak perlu banget sih kayaknya 150 cc buat pakai ABS ya nggak sih? Gue mikirnya lebih ke harganya sih. Kalau untuk ABS ya oke lah untuk preventif karena kan udah ibaratnya udah trennya ke situ kan. Gue nggak bermasalah tuh dengan ABS di motor kecil. Toh preventif. Nah kalau misalkan buat secara harga over banget. Gue ngomong bicara ini ya, CBR sebenarnya jatuhnya ke Repsol Edition. Jadi CBR 150 Repsol Edition ABS itu harganya hampir 40 juta anjir. Dan lu cuma dapat motor 150 cc gitu ya? Iya, dengan harga segitu lu sebenarnya bisa dapat motor second 2,5. Itu kayak ada Ninja Mono ya nggak? Ninja Mono udah 20-an pak, 25-an. Ya kan? 30 tuh kenanya udah Ninja 2,5 FI tahun awal-awal, Yamaha R25 sama CBR yang masih single cylinder yang tahun-tahun muda. Oh, CBR Thailand ya? Bukan, yang udah CKD, yang 2 lampu. Oh, CBR 2 lampu.
2,5 yang 2 lampu. Iya. Tapi emang mahal sih. Tapi Honda tuh ya mahal. Mahal sih, memang mahal. Mahal sih, 150 cc hampir 40 juta, gue enggak sih. Gue cuma bisa bilang itu doang, mahal banget gitu. Mahal banget. Dibandingin sama kompetitor, setahu gue tuh, tapi kompetitor belum ABS sih. Ya ABS mahal sih. Tapi kompetitor juga belum ABS sih ya. Mereka ada cuma yang kayak ABS, yang GSX ABS. R15 belum, tapi dia slippery clutch sama VVA. Tenaganya lebih gede. Tenaga gede. Tapi bodinya juga lebih gede sih. Tapi motornya banyak gimmick. Apa? Motornya banyak gimmick. Ya, tapi kenceng men. Kencengan GSX sih. Kencengan GSX sih. Nah, GSX aja harganya di 35-an, nggak deket ke 40 untuk ABS. Gila ya GSX tuh awalnya cuma sekitar 28, 29-an kan kalau nggak salah, sekarang 35-an ya. 35-an ABS tapi udah dapat yang ABS juga gitu loh ya kan. Dan kayak nggak dipandang gitu loh, mereka kasihan juga gitu kan. Tapi squadnya ini loh, pada militan semua loh, gitu-gitu loh. Salut lah. Militan lah pasti. Kamu ya anak Suzuki mah rata-rata militan son isinya. Iya, tahuan deh gue. Kenapa tuh? Gue jadi kangen motor Suzuki gue ya kan, yang entah hilang kemana itu. Udahlah Version. Terus? Iya dari lo lah, apalagi lah. Kan dari gue CBR. Ini kita dari yang harga dulu lah ya. Iya boleh. Dia harga, overrated karena dia harganya tuh terlalu tinggi untuk ukuran dia gitu. Jadi apa dari lo apa? Ada itu Estrella cuy. Estrella overrated sih. 2,5 ya. Parah itu motornya. Estrella tuh overrated kan. Estrella Kawasaki kan ya, Kawasaki Estrella ya. Kawasaki Estrella yang jarang banget gue denger. Soalnya yang gue inget Estrella itu sebutan lainnya W250 kan? W250, iya. Iya kan, bener kan? Jarang kedengeran. Nggak laku juga sih kayaknya. Nggak laku. Rated. Mahal banget. Karena dia waktu pertama kali nongol hype-nya keren banget lah ya nggak? Biasa aja sih. Banyak banget yang orang-orang yang doyan klasik tuh langsung kayak, wih asik nih, gila ada ini motor Kawasaki ngeluarin motor klasik ya kan ya. Desain bla bla etc gitu. Terus pas tahu harganya jepret ya kan. Pas mereka dikasih tahu harganya, nggak apa-apa, harga segitu emang bagus buat retro, cocok gitu kan, klasik, ini menghargai desain klasik ya. Itu overrated kan? Parah. Itu parah sih. Itu udah parah banget overrated ya. Kalau kita bicara performanya juga it's B aja gitu. B banget. Bahkan mending Mega Pro gitu loh. Kalau jauh lah, modelnya beda Mali. Gila kali. Tenaganya sama gitu. Iya sih. Tapi beda lah. Kan Mega Pro nggak bisa parkir di parkiran 2,5. Bisa kalau ntar bodinya lu pasangin bodinya Estrella. Enggak lah. Pakai bodi Estrella jadi W175 dong. Oh iya dong. Soalnya kalau misalnya kalau lihat kompetitor si Estrella ya, kompetitor si Estrella itu ada Fintech, iya nggak sih? Keluarannya si VR. Oh iya. Iya, keluarannya VR yang dia ada 2,5 juga, ada 200 juga. Mereka ngeluarin 2 tipe. Emang ada yang 2,5? Ada yang 2,5 Fintech. Ada 200, ada 2,5. Yang 200 itu kalau nggak salah ya, waktu pertama launching itu 26 apa 27 gitu, gue lupa. Yang 2,5-nya itu sekitar 30-an lah. Tapi dengan model kayak Estrella, maksudnya dengan air cooled gitu-gitu? Kalau ya air cooled,
air cooled, desain klasik air cooled. Apa oil cooler ya, gue lupa deh gue. Terus upside down juga, correct me if I'm wrong. Dan itu cakep. Enggak upside down. Upside down yang 2,5, yang 200 enggak. Yang 2,5 gue lagi nyari nih. Di Instagram VR. Fintech 250. Itu juga cakep gitu loh, dan enggak Murah. price dan murah gitu. Spare part-nya sama kayak GL ya kan. Emang iya? Iya, itu kan mesinnya mesin GL 200. GL 200, basicnya GL, mesin basic GL. Sama kayak motor gua, basicnya GL, jadi lu pakein head trigger sama blok head trigger ya enak, aman gitu. Oh iya, upside down anjir. Anjir motornya. Iya Fintech 2,5 upside down. Terus lampunya ala Proji gitu. Nah, cakep kan? Gua kurang selera sih. Ya, karena gue tau selera lo tuh tinggi, Li. Iyalah. Soalnya badan lo gede. Selera lo harus tinggi gitu. Ya tapi boleh lah. Untuk berapa 30-an tadi? 30-an sih kayak. Sekarang kayak 30-an deh, 32 apa 31 gitu. Boleh lah. Tapi dia single cylinder ya? Estrella single cylinder juga ya? Single cylinder juga, Estrella ya kan. Oh, sama-sama air cooled nih. Jadi head to head-nya pas nih, apple to apple-nya gitu loh. Sama Iya, yang keluaran MPV. sama harga enggak? Sama harga enggak. Jauh. Yang satu overpriced banget. Because it's Kawasaki gitu loh, ya nggak sih? Dan semua orang kayak, Kawasaki kalau ngeluarin motor pasti bagus gitu. And it's pasti overrated. mahal. Pasti bagus. Dan itu sebenarnya statement yang overrated juga gitu loh. Iya. Karena Kawasaki juga pernah ngeluarin motor jelek gitu loh. Iya. Ya lu sebut aja kayak ZX130 dan Athlete lah. Iya sih, dua itu nggak terlalu terekspos. Nggak terlalu terekspos. Terus ada Blitz Joy juga ya kan, yang nggak terlalu terekspos. Blitz apa lagi? Terus apa lagi yang kira-kira overrated menurut lo, Le? Gue udah nih 2 nih tadi gue. Groom sama Estrella. Itu menurut gue. Tapi Groom nggak masuk Indonesia. Masuk Indonesia. Berarti gue baru punya Estrella ya. Iya. Gue kayak orang, gue berasa kayak kaum mending tau bikin podcast ini sebetulnya. Bodoh amat. Tapi harus dikasih tahu gitu loh. Ya nggak sih? Biarin aja. Bikin apa? Lu kalau mau beli motor tuh ya harus apa ya? Harus pinter lah istilahnya. Kayak beli HP ya nggak sih? Ya paling nggak tergantung kebutuhan. Nah iya. Ya udah lanjut. Motor yang overrated menurut lo lagi, Le? Overrated, bingung sih. Aduh. 150 apa ya? 150. Lexi. Itu 125. Iya, kalau 125 Lexi sih. Motor Maxi yang mini. Kurang kapasitas tangkinya doang. Tapi laku loh. Laku, ya kapasitas tangkinya gede, irit. Terus bisa bawa galon. Bisa bawa galon. Iya, 2 galon loh. Sampai Rossi katanya bingung kan. Wow, dia bisa bawa galon. Orang Indonesia naik motor pakai galon. Rossi aja bingung coba. Overrated sih, karena judulnya kan Maxi Yamaha lini entry level, tapi bagasinya cuma muat helm bawaan, helm half face dari aftermarket atau merek-merek lokal pun nggak masuk. Jadi helm bagasinya si Scutic Maxi ala-ala itu. Kok ala-ala? Maksudnya sih Lexi ini cuma muat helm bawaannya dia doang gitu. Iya. Buat apa coba? Kurang banget ya, berarti di hype ya. Maksudnya digembor-gemborin waktu launchingnya kan wah banget kan. Lexi. Iya. Waktu launchingnya kan wah banget gitu. Kita semua tahu lah pabrikan X1 itu kan kalau launching sesuatu harus wah gitu ya nggak sih? Iya. Makanya
kan agak nganu ya, Lexi ya. Iya sih. Udah gitu agak lucu aja gitu kalau gue sempat ngikutin Lexi kan dari belakang di daerah sini kan. Agak cungkring ya dilihat ya karena badannya kan gede tuh ya. Bodinya kan lumayan gede ya. Bodinya lumayan gede. Tapi shocknya tuh kecil banget gitu. Udah gitu single shock gitu kan. Kayak Iya, single shock belakangnya. belakangnya single shock kan. Sebelah belakang itu kayak ada yang kurang gitu loh. Kayak Ada yang kurang, setuju. something's missing from this bike gitu. Iya. Kayak overrated banget nih motor, kurang ajar. Gue kesel sendiri gitu. Tapi buat bawa galon cocok, Ping. Cocok. Berarti kalau misalnya lo pengusaha galon belinya Lexi aja ya? Iya, buat antar jemput galon, nggak usah pakai tambahan yang di belakang. Ya, kalau lo mau pakai tambahan di belakang bisa bawa 4 sih. Bisa bawa 4 ya? Atau bisa bawa 5 berarti kan? Biasanya kalau bawa pakai tambahan belakang kan bisa ngangkut 3 tuh, kiri kanan tengah, ya nggak sih? Iya. Make sense. Jahat lo. Lu bego. Lu jahat sumpah. Kita tuh nggak boleh terlalu belak-belakan. Nggak lah, bodo amat mau belak-belakan. Kita mah harus belak-belakan. Ada lagi, Ping. Apa? Tapi nggak juga sih karena teknologi baru sih. Apa ya? Apa ZX 25 4 silinder? Enggak. Beat Beat. itu mahal banget. Beat udah jadi mahal ya sekarang ya. Fiturnya itu aja, tapi yang terbaru sih udah pakai ESAF ya, rangkanya Genio, dan menurut gua rangkanya itu emang enteng dan bagus. Gua udah coba ngangkat rangkanya pakai 2 tangan juga ringan banget gitu. Tapi kenapa jadi mahal gitu loh? Ya kan teknologi baru, Ping. Ya udahlah, udah all LED juga itu. LED depan dong nih. LED depan doang. Pokoknya yang gue inget sennya nggak LED, gue lupa deh yang belakang LED nggak ya? Itu dah. Tapi Beat sih bisa dibilang agak ya, agak sedikit overrated gitu loh. Overrated kan berarti. Iya, karena dia kayak nggak fokus untuk ke satu motor doang si Beatnya itu ya kan, mereka ngeluarin berbagai macam jenis Beat lah. Cuman 2. Dulu ada 3 li, ada Beat Pop, ada Street, ada Beat biasa kan. Oh, Beat Pop yang 125 ya? Yang 110 Beat Pop tuh. Hah? Emang iya? Bukan Beat Pop, justru 125? Gue lupa lah. Pokoknya Beat itu kayak gimana ya? Bisa dibilang overrated juga, ya iya juga gitu. Soalnya kenapa nggak dijadiin satu motor dengan semua fitur yang ada gitu? Jangan dipecah-pecah gitu. Oh, gue tahu, Ping. Berarti bukan Beat yang overrated, Beat Street yang overrated. Hah? Beat Street yang overrated. Dia street tapi nggak street banget. Tapi keren loh. Biasa aja. Biasa aja. Ya, kenapa nggak disatuin gitu kan fiturnya semuanya gitu ya? Kasih CBS, kasih ISS ya kan, terus udah gitu. Jangan dipisah-pisah. Ada CBS-nya, ada yang ada CBS-nya doang nggak ada ISS, ada yang ada dua-duanya, ada yang nggak ada sama sekali gitu. Ntar nggak laku. Kan level paling rendah biar laku. Gimana sih lu? Ya justru itu gitu loh, maksudnya jangan dibikin jadi pusing gitu, akhirnya kan orang jadi kayak ngelebih-lebihin gitu loh para penggunanya. Bagusan yang ada ISS dibanding yang nggak ada CBS-nya, bagusan dibanding yang nggak ada ininya, bagusan ini, bagusan itu, bla bla bla, etc gitu. Come on gitu. Cuman Beat is beat. Ya udah. Yang penting cuan, Ping. Sih. susah kalau udah ngomongin cuan deh. Berat. Gimana lu? Siapa lagi nih? Gue sekarang ya? Giliran gue ya? Apalah. FU. FU overrated. Yes. Enggak sih kalau menurut gue. Gue demen nih. Itu overrated banget lah. Enggak lah.
Apa coba? Tenaga paling tinggi. Tenaga iya, oke. Paling kenceng. Kenceng iya. Harga nggak terlalu ini banget. Terus? Ya udah gitu, nggak usah terlalu dilebih-lebihkan motornya gitu loh. Ya kenyataannya emang dia hyper underbone paling cepat, Ping. Iya, memang hyper underbone paling cepat ya, hyper underbone paling cepat. Tapi bukan berarti dia lebih cepat dari motor batangan juga gitu loh, ya nggak? Kan underbone. Nah, itu yang gue bilang overrated itu di situ gitu loh. Banyak orang yang menggunakan Satria FU itu berasa bahwa motornya itu udah motor yang paling kencang sedunia gitu. Oh, oke. Jadi mereka kayak melebih-lebihkan, enggak lah kencangan motor gue. Jadi gue pernah lihat di postingannya Homestein ya, Speed Energy 777 ya kan, Bang Hen. Terus? Dia ngetes drag antara R25 tuningannya dia sama Satria FU-nya gitu. Ada Satria FU lah di jalanan gitu. Yang menang? R25. R25 yang menang. Kan udah dituning. FU-nya juga udah dituning, Le. Tapi FU lebih kencang daripada motor gua. Ya. Motor lo kan peruntukannya beda gitu. Terus motor lu juga kalau standarnya masih menang FU. Ya iyalah, motor gua kan emang gak ada larinya gitu loh. Ya udah. Nggak, menurut gue sih nggak overrated sih FU. Overrated lah kalau lo ngelihat apa ya, ngelihat kayak kalau ngelihat ini loh apa, asumsi orang-orangnya tentang si FU-nya itu gitu. Enggak sih. Menurut gue sih enggak sih. Iya. Tetap dia motor bebek terkencang untuk kelas bebek. Iyalah. Kalau buat gue sih, iya FU itu overrated. Ya oke lah. Gue sih enggak ya. Karena ya sudah, dia kenceng tapi ya sudah. Gitu. Menurut gue udah teruji sih. Ya udah. Fastest bike in the world juga gitu loh FU itu. Apa? Itu bukan motor tercepat di dunia juga, jadi nggak usah terlalu dilebih-lebihkan lah kecepatan. Ya kalau kayak gitu H2R ini dong. Overrated dong. Ya. Karena emang itu motor paling cepat sedunia. Tapi overrated lah, nggak bisa dipakai di jalan. Ya pakai aja nih di jalan. Nggak bisa, Ping. Nggak ada regulasinya. Pakai winglet tanpa spion. Lu mau taruh spion di mana, Bar N? Itu taruh bar N. Taruh bar N. Ya enggak dong, beda dong. Halo. Bentar. Ya sih, jangan taruh bar N. Kan motor paling cepat masih itu Y2K. Y2K apa? Dodge Tomahawk. Tomahawk ya. Itu juga dong. agak, motor jalanan paling cepat. Agak sedikit di overrated juga sih Tomahawk. Curang sih, mereka sih pakai mesin helikopter sih. Ya kalau Y2K sih pakai mesin helikopter sih ya, Y2K. Kalau si Tomahawk curangnya dia pakai mesinnya Viper juga gitu kan. Makanya mesin turbin lawan mesin combustion biasa kan aneh. Mau ngapain? Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau gue sih FU lah, itu udah overrated banget. Enggak sih. Kalau menurut gue fine-fine aja sih itu. Overrated. Fansnya overrated banget. Apa ya overrated ya? Bingung sih gue sih. Jangan bingung nih. Name it lah, kayak kalau Aerox overrated gak ya? Aerox enggak sih, cukup sih menurut gue. So-so lah ya, normal-normal. PCX build up? Nah itu udah lama, udah ada yang lokal. Nggak usah dibahas. Nggak usah. Motor aneh. Apa ya? Bingung, Pak. Ya jangan bingung lah.
Oh, ini Sabre. Sabre yang baru. MT-15 maksud lo? Iya, MT-15. Overrated sih itu menurut gue. Overpriced juga untuk ukuran 150 cc. Overrated kan? Yes. Lebay banget motornya. Iya itu, Sabre. MT-15. Overrated. Secara looks oke sih, tapi kalau dia disandingin sama Sabre, MT-15 disandingin sama Sabre sama Fiction, menurut gue secara fitur overrated banget. Menang look saja. Mereka kayak cuma ngasih sedikit penyegaran. Ya, tapi emang secara penyegarannya manis sih. Penyegarannya manis sih dibanding Sabre yang lama ya, yang lama. MT-15 dibanding Sabre yang lama. Iya, Sabre yang lama kan udah overrated parah tuh kan, sampai sempat ada kayak rumor-rumor gitu kalau upside down-nya itu mahal banget lah, atau berapa harga upside down waktu itu dibilangnya 8 apa 10 juta gitu kan, tuh ngaco banget. Emang nyampe segitu? Iya. Cari. Gue masih 6 ke 8 deh, enggak 8 ke 10. Tapi mahal juga sih. Banyak yang bilang begitu kan, sok depannya mahal banget nih, ini harganya 8 sampai 10 juta. Terus motornya harganya berapa gitu, 4 juta gitu mesinnya. Kan enggak juga gitu loh. Iya. Itu mahal, itu nggak masuk akal banget lah yang kayak gitu. Terus pas jadi MT-15 juga overrated juga gitu. Mereka malah makin menjadi-jadi gitu, kayak oh yaudah nih rumornya bagus nih ya kan, orang berarti mulai tertarik sama nih motor ya kan, terus udah kita ganti namanya jadi MT-15 gitu kan, makin hype dong. Wah nih keren banget nih motor, kenceng bla 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 etc. Padahal emang enggak, biasa aja gitu. Fiction ganti baju. Tapi VPM T15 kayak Fiction pakai steroid tau ya lo. Ya Fiction O+. Fiction O+, anjing jahat lo. Apalagi ping. Itu udah overrated. Tiger lih. Ya Tiger kenapa overrated? Enggak, gue nanya gitu. Kalau menurut lo gimana, overrated gak sih? Enggak sih, standar sih. Dengan kalau terakhir kita pikir sebelum dia discontinue 200 cc harganya sekitar 26-an 28, so far so good sih. So far so good ya. Harga secondnya aja sih yang nggak masuk akal sih sebetulnya. Harga secondnya berapa emang? Ada yang 18, ada yang 20, ada yang 25. Ya karena udah nama besar Tiger, bos. Tapi overhype gak sih? Atau overrated gak sih nama besarnya itu? Enggak sih. Kalau kayak gitu juga sebenarnya sama kayak Ninja 2,5. Kan Ninja 2,5 the next Tiger. Ninja 2,5 the next Tiger ya? Iya, kalau kita ngomong legendnya ya. Kalau misalnya kita bicara legendnya sih ya. Cuman kan yang gue takutin nih orang nanti beranggapan bahwa nggak ada motor 200 cc yang lebih bagus daripada Tiger gitu loh. Oh, itu salah. Nah itu. Karena P200 NS lebih bagus daripada Tiger. Dan lebih kencang. Yang bikin orang jadi kayak overhype dan akhirnya bikin mereka kayak mengoverratedkan sebuah kendaraan tuh kan karena itu gitu loh. Karena mindset itu. Iya, balik lagi ke kekuatan para fans dan komunitasnya sih kalau menurut gue. Emang kekuatan fansnya Tiger itu kuat banget, komunitasnya juga ini banget, solid banget. Dari tahun 90, men. Dari tahun 90. Mau lu omongin apa, men? Fans dari 90-an. Tapi kalau secara apa ya? Secara fitur lah ya, secara fitur there's a lot better bikes than that gitu loh. Dan Tiger. Ya. Dengan harga Tiger. Dengan harga Tiger yang second. Misalnya ya, contoh lah P200 NS ya kan. Iya, setuju gua. Iya nggak sih, P200 NS. Atau kayak
Pulsar 220 itu juga masih oke ya kan, masih bagus. It's very good actually. Iya. Meskipun bobotnya juga berat banget, tapi Berat mereka nggak meng-overratedkan motornya gitu. Maksudnya udah mereka accept gitu. Motor gue motor India ya udah, nggak akan dipandang sama orang gitu kan. Iya sih. Kadang jadi kayak kalau kan istilahnya gini loh. Kalau ada motor yang di overrated kan berarti ada yang jadi underrated ya nggak sih? Iya nggak? Kayak you name it lah. Kayak yang tadi gue bilang FU kan orang diagung-agungin banget sampai orang lupa ada Sonic. Ya kan? Sonic emang kayaknya ini deh. Nggak tahu ya. Gue sih nyebutnya Sonic itu bukan Sonic sih. Sonic sih. Sonic lah. Maksud gue kan karena secara looks pengen nyamain FU gitu kan. Menurut gue sih sebenarnya tanpa Sonic pun gak masalah gitu. Iya, masih ada Supra GTR. Supra GTR gitu kan. Nah itu juga tuh kasihannya Supra GTR karena orang terlalu hype sama MX King ya kan, akhirnya mereka lupa ada Supra GTR. Ya karena emang lebih enak MX King. Ya, kayak CMX King sih gue harus setuju dengan hal itu. Supra GTR tuh Supra banget bentuk kayak masalahnya. Sama ini justru apa ya? Supra GTR itu akomodasinya jadi nggak Supra. Bagasi kecil. Terus apalagi ya? Monosok. Joknya tinggi banget belakangnya. Iya. Kan kalau Supra justru pada zamannya yang terakhir apa sih sebelum ini? Helm in ya? Iya, double Supra X Helm in PJM FI yang lampu bulat di bawah. Yang Helm in menurut gua Supra banget. The next generation of Supra tuh dilihat dari selain keiritannya, kenyamanannya, akomodasinya. Pas tiba-tiba berubah jadi Supra Sport, waduh, ada apa ini? Ya nggak apa-apa deh kalau misalkan lo bikin Supra PJM FI tetap ada dengan generasi terbarunya yang akan seperti apa, bisa helm in juga, terus versi sportnya masuk ke GTR, nggak usah ada Sonic gitu. Nah iya, atau Supra GTR diganti jadi Sonic namanya gitu ya. Atau jangan sih, sebenarnya sih jangan. Sonic udah ayago banget sih. Udah ayago banget sih dari awal. Sonic emang ayam jago sih, waktu pertama kali keluar juga udah ayam jago gitu. Dan menurut gue jangan dirilis dulu dengan platform mesin yang sama dengan Supra GT karena ngebunuh pelan-pelan. Nah, akhirnya mati sendiri Supra kan? Iya, nggak laku. Ya kayak itu tadi, kayak backfire juga gitu lah. Kasian. Iya. Brand Supra. Jadi ngomongin underrated anjir, overrated lagi lah. Overrated lagi ya, kita overshare dan dengerin tuh. Kalau mau ngeluarin motor ya pilih baik-baik. Lanjut ke lini mana nih? 2,5. 2,5 udah ketahuan sih. 2,5 yang overrated. Tapi belum di launching. Nggak usah dibahas lah. 2,5 belum di launching. Itu doang. Estrella 2,5. Yang 2,5 overrated Estrella sama yang belum di launching itu. Iya, sama yang belum di launching. Ya faktor pajak juga sih Ping. Mau gimana lagi? Ya sama faktor hype-nya juga gitu loh. Orang kayak nggak pernah ngeliat 2,5 4 silinder aja gitu. Nggak pernah emang. Gue nggak pernah. Gue juga nggak pernah, tapi ya udah. Nggak usah senorak itu gitu loh. Iya nggak usah senorak itu. Ya gue aminin. Tapi kalau dibilang kayak nggak pernah lihat aja, ya nggak pernah emang. 2,5 4 silinder nggak pernah gue lihat yang versi jadul ya, cuma dari video doang. Udahlah, admit it gitu loh. Iya sih. Tapi tetap aja itu 2,5 gitu loh. Lo tahu nggak apalagi yang overrated dari ZX 2,5 yang akan digadang-gadangkan? Suaranya bakalan merdu banget. Tai, suara 4 silinder gitu-gitu doang anjir. Suaranya merdu banget. Ya suaranya kayak 4 silinder ya udah gitu. Iya, kecuali konfigurasinya beda. Ini ya 4 silinder inline kayak gimana sih suaranya anjir? Ya kayak carry aja. Tai banget lu. Maksud gue
dalam skala cc kecil cc gede gitu doang kan? Gitu doang. Ya kayak carry aja suaranya udah bener gitu. Pakai knalpot aftermarket ya udah gitu ya Itu kasih. gitu aja gitu loh. Iya. Mau ngapain coba? Mau Nggak ada ngapain? lagi. Nggak ada lagi, udah begitu doang. Maksudnya mau di overrated juga udah overrated banget gitu itu motor, ya nggak sih? Iya. Iya kan? Lanjut. Habis 2,5, 500 lah ya. 500 pemain kita, tunggal sih ini 500. kita masuk ke pangsa moge aja langsung lah udah. Moge lah ya. Moge. Yang overrated paling bawah itu saya bayar 500 lah buat Salah. Moge di atas 2,5 masih ada ping. BMW 310. Itu harganya mahal banget itu. Ngapain itu jual moge seharga segitu? Gue sih mendingan beli Ninja ZX 2,5 ya. Beli TPS sih mendingan. Iya, TVS-nya terus nanti bisa ditrondolin lah ya. Cuman kalau menurut gue ya ya BMW ya udahlah turunin pride lah. Mereka kayak apa ya? Ngeluarin 310 tuh kayak kita bisa loh bikin motor kecil, terus semua penikmat BMW langsung pada kayak gila keren banget nih motor 310 ya kan, single cylinder, woi BMW loh gitu kan. Dude, this is his brother gitu. BMW nih 310 lah gitu, terus ada orang dari India lewat pakai TVS gitu, ini adeknya gitu. Itu kan barusan gue sebut tadi. Ngapa diulang lagi? This is his brother katanya gitu. Terus ada KTM lewat pakai Duk 390 yang keren banget itu kan, kayak ini loh, ini lebih keren ya kayak. Mati lu. Ini lu beli BMW 310 bisa dapat TVS 310 2. Iya. Bisa dapat TVS 310 2. Ya udah. Mesinnya sama. Mesin sama. Beda logo sama. Ban sama, velg sama, yang beda cuma di subframe sama air intake, udah. Ya sama body. Udah, elektroniknya sama, itu juga. Bosch juga. 310. Yang satu emblemnya TVS, yang satu emblemnya BMW gitu kan. Tapi orang pasti bakal bilang gini, tapi kan TVS nggak bagus gitu, bitch please gitu. TVS baru aja beli Norton gitu loh ya kan. Iya bener. TVS baru beli Norton, anjing ya. Kayak banget ya itu motor rakyat satu ya. TVS tuh baru aja beli Norton gitu loh. Dan mereka mau ngikutin jejaknya Kawasaki yang habis beli Bimota ya kan, mau ngebangkitin brand jadul lagi. Tapi Bimota setengah hidup segan Majita mau sih di tangan Kawasaki saat ini. Menurut gue ya belum ada gebrakan lagi kan. Bimota kan ajaib-ajaib. Bimota kan motornya ajaib-ajaib kan emang. Cuman dicangkok mesin H2 doang kan. Gak tahu nanti. Gue belum tahu sih Bimota yang terbaru emang udah ada. Udah ada. Mereka udah ngeluarin yang pakai mesinnya, basicnya pakai H2 yang supercharged juga. Cuman belum lihat sih. Frame-nya semua dari Bimota. Coba cari Bimota H2 deh. Bimota tapi H2. Identitas Bimota nggak hilang dong harusnya dong. Enggak, tetap dengan swing arm depan belakang yang aneh itu tetap. Iya. Yang pokoknya itu motor bisa belok aja. Yang gue nggak tahu caranya gimana. Belok. Ya beloknya kalau nggak ke kiri ke kanan nih. Nggak, maksud gue kan lu belok patah putar balik. Gimana ceritanya lu naik Bimota anjing? Ya. Masa lu miring? Jatuh anjing. Ya enggak. Kayak lu naik Vespa Matic aja. Iya. Vespa Matic kan. Vespa Matic enggak sih. Kalau menurut gue sih masih harga wajar sih. Yang overrated yang 2,5-nya. Nah. Karena emang CPU ping. Karena emang CPU ya enggak. Dan CPU tuh lebih kenceng dari CKD. Kata siapa? Enggak dong. Enggak, maksud gue secara CPU kan emang pajaknya mahal. Terus ada juga kan yang limited tuh kayak GTS limited, GTV limited gitu-gitu kan secara wajar ya udahlah ya. Ya udahlah, itu lifestyle sih kenanya sih. Kita nggak bisa nyalain orang juga ya nggak sih? Mau gimana? Mana? Oke, lanjut. 500.
500 pemainnya itu doang sih, Ping. Iya, 500 Royal Enfield. Royal Enfield menurut gua enggak sih. Iya. Royal Enfield tuh bagus loh. Maksudnya salah satu motor yang cukup reliable ya bisa dibilang. Iya. Dan dia kan satu-satunya merek yang bisa bisa berjalan di ketinggiannya Himalaya itu kan. Nah iya. Itu kan cara pengapiannya kan dipatenin ya punya dia gitu, bukan punya motor lain. Dan emang itu motor laris banget sih di India sana, si Royal Enfield itu. Iya, di India pajaknya mungkin nggak semahal di sini. Enggak. Dan karena emang udah pabriknya juga di sana juga kan, yang Royal Enfield buatan India kan. Oh iya. Royal Enfield kan yang punya perusahaan India, Lih. Tapi dia motor Inggris kan. Inggris. Oh. Tapi sahamnya sebagian besar yang punya orang India deh. Pokoknya India ini lagi keren banget. Iya. India kan negara dengan penduduk terpadat. Nomor 3 di dunia. Bukan nomor 1. Nomor 1 masih Cina ya? Nomor 1 masih Cina. Oh. Nomor 1 masih Cina. Pokoknya kalau udah ngomongin padat pasti persaingannya ketat. Jadi mau nggak mau kualitas manusianya meningkat. Itu dia. Kayak gitu sih. Royal Enfield tuh bagus sayang. Di sini gak laku ya, kurang laku sih kalau di sini sayang. Ya enggak. Sayangnya kayak kurang laku. 500 yang overrated tuh sebenarnya kita harus breakdown sih. CBX 500. Ya kalau buat gue CBX 500. Buat apa? Bentuknya sama kayak CBR dan cuman lebih panjang di bagian sok depannya doang. Tapi gue suka knalpotnya loh, yang underbelly itu. Biasa aja. Nothing special. Silindernya banyak loh. Enggak juga sih, cuma 2. 2, 3 lagi. Gitu. Maksudnya lo ngapain beli 500 cc 2 silinder, ada yang 6,5 2 silinder gitu. Tapi berat, Ping. Yang 6,5 2 silinder. Berat sih. Yang satu berat di kantong, yang satu value for money, ya mendingan yang 6,5 sih tetap. Udah lah, itu overrated. Satu value for overrated sih. Mengalahkan akal sehat itu udah overrated banget. CBX itu overrated banget sih menurut gue. Dan harusnya nggak dijual dengan bentuk kayak gitu ya. Tapi ya udahlah ya. Mengisi kekosongan CC. Mau gimana lagi lu? Mengisi kekosongan CC, iya bener, setuju sama lu. Mengisi kekosongan CC. Sama kayak motor-motor yang CC 800 gitu loh, CC tanggung. Makanya. Kan waktu awal dikeluarin motor 800 cc kan itu semenjak GP ganti regulasi ke 800 cc kan tahun 2007. Dulu jangan masuk 800 cc dulu, 600 belum kebahas ini. Oh iya, 600 ya R6 lah udah jelas. R6 sama IR sih menurut gue sih. IR6. IR6 sama R6 itu udahlah. Karena IR6 itu adalah entry level sebelum Moge hype dan dia terlalu digadang-gadangkan. This is the real Moge. Ya, this is Moge murah gitu, tapi sebenarnya kan IR6 itu berat banget. 200 berapa ya? 240 kalau nggak salah. 240 itu udah sama bensin kan. Kalau nggak sama bensin 210 kalau nggak salah. Iya, itu sediavel cuy. Mendingan dia yang ketahuan. Itu sediavel cuy beratnya. Jadi itu berat banget. Asli, sumpah. Kalau R6 kan ya gara-gara banyak bocahnya. Ya banyak bocahnya dan sebetulnya banyak motor yang lebih kenceng daripada R6 gitu loh untuk CC 600. Menang di looks lah, R6 lah. Menang di looks, menang di hype yang kayak tadi itu gue bilang gitu. Begitu ada fanbase yang kuat, pasti akan ada yang melebih-lebihkan sesuatu. Ya nggak sih? Iya. Dan gue rasa imbasnya jadi ke ya GSX 600 yang performanya bisa dibilang cukup sedikit lebih ganteng juga menurut gue. Jadi kayak agak tenggelam gitu. Daripada R6.
Honda pinter sih. Mereka mutusin untuk nggak main di 600 dulu gitu loh. Iya, mainnya di 6,5. Bagus banget. CB 6,5 coba. Terus ngapain main di 600, sudah ada R6, nggak usah dilawan motor overrated. Udah pasti nggak laku lawannya. Iya, gue keluarin yang ini aja deh, CB. Langsung beda marketnya, anjir. Gue ngeluarin yang Catella 6,5 nih, tuh mau nggak? Gitu. 6,5 itu. And then what else? 800, 700, 800. 700 sampai 800 ya. 700. Triumph kalau sekarang bisa dibilang ya 675 agak sedikit overhype dan overrated gitu. 675 yang Daytona bukan kan? Ya 675 yang sekarang. 675 ya, bukan yang Daytona kan? Bukan, yang Daytona mah bagus. Iya. Dan yang Triumph Daytona 675 itu bagus, tapi 675R yang sekarang nih yang mesinnya 3 silinder dipakai sama Moto2 itu kayaknya overrated banget lah. Itu fail. Karena ya udahlah. Kurang. Kalau bisa ya mereka hype banget sih karena dipakai kan buat Moto2 gitu loh, ya nggak sih? Iya, tapi secara fun to ride-nya nggak dapet. Secara fun to ride-nya juga nggak dapet, dan Triumph kan apa ya, reliability sih kalau kata orang dibilangnya. Masa? Yes. Gue tahu sih, gue belum pernah nyoba Triumph juga. Kalau di forum-forum kayak Reddit itu segala macam, orang banyak bilang Triumph tuh motornya nggak awet, bla 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 segala macam, motornya nggak awet gitu kan. Makanya waktu si Dorna putusin buat pakai Triumph sebenarnya agak gambling gitu. Isu utamanya kan reliability kan yang ditakutin, karena si Honda itu waktu pakai mesin CBR 600 cc itu the first engine blow itu setelah 10.000 apa 14.000 kilometer gitu, baru engine blow untuk pertama kalinya kelas Moto2 gitu. Oh, gue baru tahu sih itu. It's knowledge, man. Nah, terus akhirnya diputusin ya udah nggak apa-apa pakai Triumph selama yang maintain si mesinnya adalah perusahaan yang sama kayak yang maintain mesin-mesin Moto2-nya Honda gitu. Iya, dan so far belum Triumph dari 2019 ya berarti ya? Iya. Baru 2020 nggak bisa teruji sih. 2 musim. Musim kedua baru jalan satu anjing. Iya, ini musim kedua juga baru 1 seri. Yang kemarin kan si Tetsuya yang menang kan. Iya. Dan akhirnya karena mesinnya dipakai Moto2, jadinya overhype orang-orang gitu loh. Ini Triumph mesin padahal. Mesin Moto2 padahal biasa aja, CBR 600 juga biasa-biasa aja rasanya ya kan. Iya. What's the fucking difference? 800 apaan, Ping? Yang ini, Ping. Harley 800 lah. Semua Harley Davidson itu overrated ya, Li? Ya, lu ngerasa kayak duduk di atas mesin mesin bor. Harley Davidson itu overrated. Ya. Berasa kayak duduk di atas mesin yang buat ngeratain batu kerikil buat ngaspal, tau nggak? Bulldozer dong. Enggak, bukan yang bor tangan gitu, lu berasa kayak duduk di bor tangan, tau nggak lu? Iya, tahu gue. cc tapi Harley Davidson. Menurut gue sih kalau 800 Harley sama Ducati sih. Ya, every Harley Davidson lah, nggak cuma yang 800 lah. Itu emang udah overrated banget sih. Ya kan kita lagi ngomongin 800 nih. 800 menurut gue sih si Harley lah yang 800 cc. Karena maksud gue Harley identitasnya itu di atas 1000. Terus untuk Ducati Scrambler yang 800 itu menurut gue overrated. Karena kurang. Iya, kegedean cc-nya buat jadi Scrambler kalau 800. Menurut gua ya udah 800 cc di Monster aja udah. Yes. Kalau lo mau bikin Scrambler, coba bikin yang 7,5 atau 500 atau 675 lah, yang kayak gitu. Ya nggak sih? Ya, tapi kan platform mesinnya nggak ada. Iya, ada mesin lamanya doang gitu. Iya, mau dikembangin kurang efisien juga deh. Efisien juga gitu. Terus
F3 800 juga bisa dibilang agak overrated sih. Ya kalau di Indonesia overrated banget, mahal. Parah. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia gitu loh, karena yang performanya jauh-jauh lebih enak itu yang emang yang 675 dibanding yang 800. Oh iya. Setuju sih itu sih. Karena aku udah cobain dua-duanya. Yang waktu lu pinjemin ke gue 675 kan? 675. Brutalnya yang 675. Yang 800 lebih enak sih. 800 kayak menurut gue jadi gak ganggu banget, ngegantung gitu. Mau kenceng apa mau pelan sih di motor gitu loh. I mean like 3 silinder 800 paling yang naik kan torsi karena untuk kitiran atas mau seberapa? Iya. Dihantemnya itu sama yang bawah. Mending 675 sih, secara bobot juga kan emang lebih ringan. Emang lebih enak yang 675 dibanding 800. Secara desainnya juga sama, looks-nya juga masih sama, ya kan? Looks-nya masih sama. Dan top speed 800 lebih kenceng dong. Sama-sama juga lah. Ya kali, bosku. Kalau yang standar lah sama-sama juga kan segitu-segitu aja. Cuman power delivery-nya. Power delivery-nya yang beda. Top speed-nya jadi nggak beda nih, meskipun cc-nya beda. Karena kan ada restriction zone juga gitu loh. Pasti di limit di you name it lah 180 atau 185 atau 190. Udah gitu loh. Ya udah lanjut 1000. Dan yang 1000. Apaan yang 1000? CBR R3. CBR yang baru ya? Iya, yang R3. Yang pakai adaptive winglet. Pakai adaptive winglet gitu. Masa sih? Agak overrated sih. Agak ya. Sedikit lagi. Dikit lagi hampir jadi kayak lebay gitu. Lain ceritanya sama Ducati. Kalau Ducati kan mau lebay sekalian gitu loh mereka, ya nggak sih? Ducati kan masih ada yang homologasi 1000 cc-nya menurut gua oke lah. Untuk V4-nya yang 1000 cc. Ya V4 1000-nya yang V4R 1000 ya. Iya, yang edited limited itu. Limited edition. Edited limited. Tapi emang kalau mau lebay sekalian gitu loh ya kan, kayak Ducati aja gitu. Tapi lebaynya kenapa, Peng? Menurut gua ya secara tenaga dan downforce yang dioptimalin dari winglet menurut gua oke sih. CBR Triple R. Gokil, tapi overhype aja. Overhype ya wajar lah, masih baru. Kan kasihan gitu loh si GSX 1000, Kawasaki ZX10 yang udah jelas-jelas bagus. Akhirnya kayak apa sih nih gitu, atau R1M yang R1 nih gitu. Iya. Gitu. Oh enggak dong, bukan CBR dong, harusnya dong. R1 ya berarti ya. 1000 dong, harusnya dong. Iyalah, nggak banyak perbedaan, tahu cuman ganti baju doang. Ganti striping ya? Ganti muka men, yang tadinya picek jadi normal. Iya dong, BMW dong, bener dong. ZX 1000 sih. Kalau gue sih 1000 mikirnya di BMW sama H2R. Enggak, kalau BMW itu pas nih. Enggak. Dia ganti muka doang, Ping. Overhype. Mereka nggak ganti muka doang. Pas di WSBK nggak segemilang itu. Tapi giliran apa? Mereka nggak ganti muka doang. Ganti muka doang. It's a totally new engine. Tapi tenaganya nggak jauh beda bukan? Nggak jauh beda juga tenaganya sih emang. Elektroniknya juga gitu-gitu doang. Ya udah. Loser sih. Ngomong terlalu berlebihan lah. Orang ketika WSBK aja ternyata tidak segemilang itu. Padahal S1000RR sebelumnya segila itu. Itu dia. Si mata picek sebagus itu ya. Aneh kan? Ada sesuatu tuh berarti. Yang salah berarti ya. Apakah pembalapnya atau motornya ya? Yeah. Sama H2R sih Ping, menurut gua Ping. Buat apa ya? Ya lu cuman bisa buat pakai di race track.
Tapi lu nggak bisa balapan juga kalau nggak FFA anjir. Iya nggak? Lu kalau nggak FFA ya kelas khusus H2R. Ya udah, one make race aja gitu. Ya buat apa? Ya H2 oke lah, H2 dengan supercharge segala macam oke lah, lu bisa regulasi di jalan. H2R ngapain? Ya dia ngebuktiin sih dengan teknologinya dia jadi motor tercepat pada saat itu ya kan. Produksi massal tercepat. Tapi kan lu nggak bisa dipakai di jalan, nggak street, regulasinya nggak lolos gitu loh, nggak street legal. Nggak street legal juga, jadi buat apa juga gitu ya kan? Buat apa coy? Nah, itu dia. Gue nggak tahu sih. Tapi emang gue itu overrated sih. Overrated. I totally agree with you. Overrated. Lagi. Sama kayak ZX10 ya. ZX10, kenapa ZX10? Ya ganti baju doang nih. Tapi kan masih motor juara. Iya, juara sih. Tapi ya udah gitu. Yang penting juara, Peng. Iya sih. Jadi hype-nya tuh cocok. Kalau hype-nya tinggi nggak juara buat apa? Nah, kan? Buat apa? Betul tidak? Hype-nya tinggi nggak juara buat apa? Tuh, denger tuh para yang punya Satria FU. Motornya kalau kenceng tapi nggak juara buat apa? Kenceng di antara bebek. Iya. Motor bebek yang lain macam. Gue kayak nyerang FU mulu. Abis ini gue diserang deh sama fanboy FU deh. Gak apa-apa, biar podcast lu naik. Lu sebar di grup FU makanya. Tapi emang gue sih, kalau gue pribadi ya memang gue masih sangat-sangat menganggap bahwa FU itu overrated banget gitu untuk ukuran sebuah motor bebek. Tapi ya sudahlah. Kalau menurut gue sih dia karena motor bebek terkencang ya udahlah ya. Di kelas bebek nggak overrated sih. Yes. I think we have to agree to disagree lah this time. Udahlah. Apalagi 1.200 nih terakhir nih. Harley lah. Semua Harley Davidson itu overrated, San. Semua Harley itu overrated. Tapi kan Harley nyaman kalau buat touring jarak jauh gitu kan, beach place gitu loh ya. Ada Goldwing yang iya, Goldwing lebih nyaman jauh. Ada Goldwing yang jauh-jauh lebih nyaman, beach place. Apa Pink kalau gitu Pink 1.200? Superleggera overrated. Superleggera Ducati Street Fighter. Apa? Ducati Street Fighter yang baru, Street Fighter V4. Itu overrated. Itu overrated banget. Kenapa? Hype-nya? Parah. Hype-nya berlebihan banget. Dan udah banyak yang coba juga motornya itu terlalu liar. Bokok banget, terlalu liar juga. Torsinya galak banget. Tapi faktor keunggulannya adalah dia nggak sepanas mesin Panigale V4 mesinnya. Gimana ceritanya? Oh, karena aliran anginnya nggak langsung ke paha ya? Dia nyebar kanan kiri. Karena dia nggak pakai baju, udah gitu aja. Iya juga sih, waktu itu naik CBR sama CBX 500 panas banget, giliran naik CB mah enjoy, dengkul sama paha mah tenang. Surga. Enak itu. Enak banget. 1.200. Gue tahu yang overrated 700 cc itu apa? Apaan? XADV. Mesin 7,5 bos, sama Vultus. Ntar nggak dipinjemin lah. Unitnya juga cuma satu paling di Indonesia. Siapa yang mau beli? Kalau nggak cuma satu paling 5. Sama kayak Goldwing awal masuk 5. Siapa yang mau beli gitu kan? 400 juta sih. Anjing. Tetap aja 7,5. Dapat monster nih 400 juta. Dapat S2. Dapat monster second 2. 3 lah. 675 3 lah kalau lu bisa negonya sih. Iya kan.
Dapat Panigale 1199 S Tricolore 400 juta second. Off-road ya? Iya. Segitulah. Apalagi nih? Kan tadi 1.200-an. Multistrada. Enggak sih Multistrada menurut gue. Enggak ada. Cakep itu motor. Pas. Multistrada. Peruntukannya pas. Turismo Veloce lah. Turismo Veloce 800 li. Oh 800 ya? 800. Nggak ada yang 1000-an ya? Nggak ada. Ya, MV yang itu F4 doang. Tapi itu juga overrated sih F4. Ya, you name it lah. Satu-satunya motor 4 silinder di antara 3 silinder lainnya. Kalau nggak dibikin overhype, buat apa? Itu dia. F4 sih 4 silinder sih, tapi ya emang overhype banget sih. Mereka kayak nggak mau keluar dari zona nyamannya. Si F4 itu. F4 tuh bagus, gini bla bla bla, etc. Gue bawa F4 ke Bandung ya, waktu sama anak-anak MV. Pegel banget ya, nggak enak ya. Rasanya pengen ganti tulang punggung, tau nggak lo? Mau ganti tulang punggung keluarga. Goblok. Bukan gitu juga, Jambang. Aduh. Tapi yang paling overrated menurut gue ya Harley Davidson sih. Harley ya. Gue no comment sih, belum pernah nyoba soalnya. Harley Davidson sih, lo harus coba li, lo harus cobain. Harley Davidson overrated sih, gue baca-baca ya. Lo emang harus cobain Harley Davidson yang generasi di bawah 2016 lah. Masih karbu dong. Di bawah 2015 lo cobain Harley yang itu, terus lo bandingin sama Harley yang sekarang. Lo harus cobain itu. Karena bisa dibilang nggak ada bedanya. Dan susah buat ngerem. Rem depannya belum, rem belakangnya kepakeman. Dan emang kalau Harley bisa ngebut, tapi kalau mau berhenti harus ngelempar jangkar. Itu dari dulu tuh jargon itu. Aduh, gila. Sejam ya gue ngobrol sama lo nih. Ngebahas overrated. Nggak berasa lo. Ada lagi nggak sih motor overrated? Motor yang overrated, Yamaha Niken bisa dibilang overrated juga. Iya, itu dia. Motor itu nggak minim. Roda 3, tapi bisa ini lean, bisa ngelin. Ya, Piaggio EP3 juga bisa ngelin kok. Spider nggak bisa sih. Spider nggak bisa. Can-Am Spider. Itu overrated anjing, Can-Am Spider. Can-Am sih buat apa sih? Mending nggak ada yang mending sih kalau udah pakai Can-Am. Ya, lu kalau udah punya Can-Am sih, lu nggak mikirin mending ya. Nggak mikir mending. Tapi ya mungkin lu salah gaul aja gitu sampai akhirnya belinya Can-Am gitu loh. Oh, ada lagi tahu sebenarnya. Tapi menurutku dia nggak overrated. Apaan? Kuder Kuder 4 itu loh. 4 roda. gue kalau motor 4 roda gue beli VR aja lah. Anjir. VR 3 Bapak. Oh iya 3 ya. VR Karya bisa jadi ini lagi motor toko ya kan. Jadi food bike. Dan itu murah banget sih sumpah. Iya sih murah banget sih. Food bike-nya mereka tuh murah banget dan jaringan dealernya juga udah banyak banget. Diam-diam mematikan itu pabrikan. Kemarin jual motor trail 14 juta ya kan, kurang ajar ya, maunya apa gitu. gitu. Anjing tapi. Halo. Suara lu hilang. Oi.
Jangan ditiup. Ya udah, nggak apa-apa. Ya kan VR off the road. Buat apa? Ya buat di on the roadin paling 16-18 juta juga sih. Lumayan sih. Ya murah. Mesin GL. Ayolah. Udah gapur. Enak, murah. Udah. Lagi. Ada lagi gak? Apaan lagi? Nggak ada deh kayaknya. Udah ya, terakhir Niken deh bener. Yamaha Niken sih. Overrated parah itu. Overrated parah. Untuk yang paling baru sih Yamaha Niken lah, udah paling parah. Aduh, copot. Bentar. Itu udah paling parah banget sih Yamaha Niken. Iya, Niken doang sih. Udah paling parah sih motor-motor overrated. Tapi ya gimana? Kadang orang karena lo hype sama sesuatu sampai akhirnya melebih-lebihkan sesuatu juga kan, makanya banyak pabrikan yang motornya akhirnya jadi kayak overrated gitu, jadi ya nggak bisa salahin pabrikannya juga gitu loh. Iya, makanya. Salah animo masyarakatnya juga gitu kan, berekspektasi terlalu tinggi. Dan akhirnya malah meninggi-ninggikan apa yang harusnya nggak ditinggi-tinggiin gitu. Itu sih menurut gua. Jadi ya I think beli motor ya jangan terlalu buta-buta amat lah. Ya cari value for money lah, dari web, dari mana ke? Cari value for money lah. Apalagi kalau udah kena ya kayak barang mewah gitu kan sekarang buat lifestyle gitu, cari yang cocok lah. Cocok sama dompet. Ya kan? Nah, Gak cuma pas beli motornya doang, tapi pas kalau misalnya harus nyemplung ke lifestyle kayak gitu, siap nggak dompetnya. Jadi jangan ke bawah hype-nya lah, ya nggak sih? bener. Aduh. Ya udah nih. Yo. Thank you banget loh. Siap. Thank you. Besok jatah gue ya? Iya, besok kita podcastan lagi deh ya kan. Cuman di podcast di Motocast Irsan 56 ya kan, bukan di podcastnya Rider Nguping. Oke, Li, thank you banget ya. Yo, sama-sama. Semoga cepat rilis. Gue nunggu rilisan lu dulu. Gue lupa dah, kita terakhir ngomongin apa ya? Gimmick. Fitur gimmick udah anjing. Oh, itu yang tips-tips gitulah, tips-tips aneh gitu loh. Iya, kalau nggak salah tips-tips aneh gitu. Tips apa anjing? Ada itu, lu cek aja. Enggak. Fitur gimmick tuh udah episode 4 udah tayang. Udah. Tips yang nyeleneh, tips nyeleneh. Tips nyeleneh. Nah, itu nanti bisa dicek di podcastannya Motocastnya Irsan 56 ya. Iya, ntar ya malam inilah. Besok libur coy. Gue juga besok libur. Gue gak ada bedanya sih besok libur. Cuman gak kerja aja. Namanya juga kerja dari rumah. Iya gitu dah. Ya semoga cepat kelar lah ini. Biar kita bisa nongkrong-nongkrong lagi ya nggak? Iya. Biar bisa liburan, gue pengen liburan. Biar bisa liburan, biar bisa podcastan langsung, nggak kayak akap begini ya nggak? Benar. Thank you ya Le. Sama-sama. Thank you. Sampai ketemu lagi. And thank you buat yang sudah mendengarkan. Jangan bosan-bosan dengerin podcastan gue ini yang ya kalau bermanfaat buat lo ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Namanya juga podcast ya kan. Kalau suka didengar, kalau nggak suka ya nggak usah didengar ya nggak? Iya benar. Jangan lupa share di grup Facebook Satria FU ya. Ya nanti
Gua share di Facebook grup Satria FU. Kita lihat hype-nya gimana. Karena Satria FU itu adalah motor yang paling overrated untuk ukuran motor di bawah 250 cc ya. There, I say it. Oke, Brother Guping pamit. Ciao. Pamit. Ciao. Bye. Thank you. Thank you.